Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Agus Supriyadi. Kali ini kita akan melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Kalian nanti akan Bapak pandu melalui video ini bagaimana kita akan melakukan langkah-langkah proses pembelajaran kita pada kali ini. Tema atau materi kita pada kali ini adalah kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Namun sebelum materi ini Bapak mulai, Bapak ingin tanya dulu kepada kalian semua, apakah kalian semuanya sehat? Bagaimana dengan keluarga kalian di rumah? Bapak, ibu, saudara, dan yang lain, apakah juga sehat? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Demi menambah kesehatan kita dan keluarga kita, dan juga demi menambah kelancaran dan kemanfaatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai pertemuan kali ini dengan kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan di masa wabah pandemi COVID ini. Al-hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran Bapak hari ini adalah kalian yang pertama bisa menguraikan kondisi masyarakat Nusantara sebelum masuknya Islam. Yang kedua, kalian bisa menggambarkan proses masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang ketiga, kalian bisa menganalisis teori masuknya Islam ke Indonesia. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kali ini kita akan masuk ke materi. Coba anak-anak, nanti kalian perhatikan peta konsep yang akan Bapak share setelah ini, akan perlihatkan ke kalian. Bapak minta kalian mengamatinya, kemudian kalian memberikan pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan peta konsep tersebut. Dari pernyataan yang sudah Bapak terima dari kalian, Bapak kelompokkan menjadi 3 sub pembahasan besar. Yang pertama, mengajukan pertanyaan tentang budaya masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dari teman kalian yang bertanya atau ingin lebih mendalami bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara ini melalui perkawinan. Kemudian yang ketiga, banyak dari teman kalian yang tertarik ingin sekali mendalami teori masuknya Islam, terutamanya teori Mekah. Lah, untuk hal itu nanti Bapak akan membentuk kelompok kalian untuk memecahkan ketiga permasalahan tersebut. Kemudian hasil dari presentasi atau hasil dari diskusi kelompok kalian, kalian jadikan peta konsep. Peta konsep yang pertama adalah kondisi masyarakat Nusantara sebelum masuknya Islam. Itu Bapak kasih ke kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua akan membuat peta konsep tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian yang ketiga, kelompok yang terakhir, dia akan mendiskusikan teori masuknya Islam ke Nusantara. Setelah nanti kalian selesai berdiskusi dan hasilnya sudah ada, hasil diskusinya ada berbentuk peta konsep, nanti Bapak akan minta kalian secara bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Kemudian nanti secara bersama-sama kita akan menyimpulkannya. Oke, silahkan berdiskusi dan selamat belajar.
Berdasarkan hasil diskusi tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya kondisi masyarakat Nusantara sebelum masuknya Islam itu terkategorikan apa kondisinya ada 5. Benar nggak kelompok satu? Ya, benar kan? Ada 5. Yang pertama, kita bisa kondisi masyarakat Nusantara sebelum masuknya Islam bisa dilihat dari sisi ekonominya, kemudian budayanya, kemudian agama dan kepercayaannya, kemudian kondisi politik waktu itu, kemudian bersuku-suku dan berbangsa. Itulah kondisi Indonesia. Benar tidak? Mengenai penjelasannya kalian tadi sudah paham semua kan? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian dari kelompok yang kedua, kesimpulan dari kelompok kedua, proses masuknya Islam ke Indonesia ini melalui 6 jalur. Yang pertama, ada jalur perdagangan, yang kedua, jalur perkawinan, yang ketiga, jalur pendidikan, yang keempat, jalur seni, kebudayaan, kemudian yang kelima, jalur tasawuf, kemudian yang terakhir, jalur politik. Benar tidak kelompok dua? Oke. Kemudian yang terakhir adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Mekah, yang kedua teori Persia, yang ketiga ada teori Gujarat, dan yang keempat ada teori Cina. Oke, mengenai tadi yang sudah ditanyakan sama teman kalian, apakah sudah terjawab atau belum? Kira-kira. Alhamdulillah jika sudah terjawab semuanya. Terima kasih. Hari ini mari kita akhiri jika kalian sudah benar-benar paham. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Marilah adanya pembelajaran ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Namun sebelum ditutup, Bapak akan memberikan penilaian kepada kalian yang akan Bapak share nanti melalui lembar kerja kalian. Nanti akan Bapak share LKPD. Nanti kalian bisa cek di situ di LKPD, nanti akan dijelaskan seperti apa tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Bapak berharap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan, dan mohon kerjakan lembar tugas tersebut dengan sungguh-sungguh dan tidak mencontek punya teman. Oke, terima kasih. Selamat berkarya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bapak akhiri pertemuan kita kali ini, dan pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang kondisi kerajaan kerajaan yang ada di Indonesia ini seperti apa. Nanti kita akan bahas minggu depan. Bapak berharap kalian mempersiapkannya sebelum itu. Bapak akhiri. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.